Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira, moderator dari kelompok C. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita diberi kesehatan hingga saat ini. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Konsep Ilmu Wad'iyah. Baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh teman kita Latifah Humairah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Humairah, pemateri pertama. Saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dari hukum wad'iyah. Hukum wad'iyah adalah hukum yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk sesuatu ataupun syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Macam-macam ilmu wad'iyah, yaitu yang pertama, 1. Al-sabab atau sebab, sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada satu tujuan. Yang kedua yaitu al-syaratul atau syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syari tetapi keberadaan hukum syara bergantung kepadanya. Yang ketiga al-mani atau pencegah, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Dan yang keempat yaitu al-siha atau sah, yaitu sesuatu hukum yang sesuai dengan ketentuan syari, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Purbiawan. Baik, macam-macam dari ilmu ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah al-butlan, yang berarti batal, dan yang kedua adalah al-azimah, yang berarti keinginan, dan yang ketiga adalah al-ruqsyah, yang berarti ketentuan. Pengertian dari al-sabab ini dalam bahasa Indonesia disebut sebab, yang secara etimologi artinya adalah suatu yang memungkinkan dengan sampai pada suatu tujuan. Dari kata ini dapat ditarik dari kata jalan, itu sebagai sebab karena jalan bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan. Dan sedangkan secara menurut terminologinya dapat didefinisikan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, wajib kamu basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Adapun macam-macam al-sebab atau al-sabab, yang pertama, jika dilihat dari segi pengaruh yang ditimbulkan, sebab dibagi menjadi dua bagian, yaitu al-sabab yang menyebabkan adanya hukum taklifi. Misalnya, masuknya waktu sholat yang dijadikan syar'i. Sebagai al-sabab adalah kewajiban sholat, adanya kewajiban sholat. Yang kedua yaitu al-sabab yang menjadi sebab penetapan hak milik dan ketetapan suatu barang, atau sebaliknya menghilangkan keduanya. Dan adapun jika dilihat dari segi ada tidaknya seorang mukallaf dalam melakukannya, itu terbagi dua, yaitu yang pertama, suatu yang ada dalam batas kemampuan mukallaf untuk melakukannya, seperti berpergian, yang menjadi al-sabab diperbolehkannya untuk berbuka puasa. Yang kedua, sesuatu yang berada di luar batas kemampuan mukallaf, seperti terbenamnya matahari, menjadi al-sabab adanya kewajiban sholat maghrib. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu 1. Syarat atau al-syartu. Pengertian syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syar'i, tetapi keberadaan hukum syarat tergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syarat. Macam-macam al-syartu dilihat dari segi hubungannya dengan pelengkap al-sabab dan
al-masabbah al-syartu dibagi menjadi dua macam, yaitu al-syartu yang menjadi pelengkap al-sabab dan al-syartu yang menjadi pelengkap al-musabbab. Dua, dilihat dari segi sumber yang menetapkan al-syartu dibagi menjadi dua, yaitu al-syartu al-syar'i dan al-syartu al-jalai. Sedangkan al-syartu al-jalai dibagi juga menjadi dua macam, yaitu syarat al-mu'allaq dan syarat al-muqtarin bi al-aqdi atau syarat muqayyad. 2. Al-mani. Pengertian definisi al-mani secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Secara terminologi, sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi fungsinya sesuatu sebab. Macam-macam al-mani dibagi menjadi dua, yaitu mani al-hukmi, yang berarti al-mani yang dapat menghilangkan sesuatu hukum syariat. Sedangkan mani al-sabab artinya al-mani yang dapat menghilangkan al-sabab yang telah memunculkan suatu hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fadila, perwakilan dari kelompok C, akan menjelaskan seputar as-siha dan al-butlan. As-siha adalah suatu hukum yang sesuai dengan ketentuan syari, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani. Misalnya, mengerjakan sholat zuhur setelah tergelincir matahari, itu adalah sebab, dan telah berwudu, itu adalah syarat. Dan tidak ada orang yang halangan bagi yang mengerjakannya, tidak haid, nifas, dan sebagainya. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Dari penjelasan sebelumnya, as-siha adalah apabila kita akan mengerjakan sesuatu dikatakan sah apabila sudah ada sebab dan syarat, dan tidak ada penghalang dari kedua hal tersebut. Al-butlan. Al-butlan adalah sesuatu yang dilakukan atau hal yang diadakan oleh orang mukallaf yang tidak sesuai dengan tuntunan syara, atau adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, baik tidak sahnya itu karena cacat ataupun rukun, maupun tidak terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, dan baik dalam soal ibadah maupun dalam soal muamalah. Maka atas dasar ini, sebagian para ahli usul tidak membedakan antara pengertian batil dan fasid. Jadi al-butlan adalah sesuatu perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Islam. Oleh sebab itu, segala perbuatan yang tidak disyariatkan Islam adalah batal, seperti halnya memperjualbelikan minuman keras, memperjualbelikan narkoba. Akad ini dipandang batal karena minuman keras dan narkoba tidak bernilai harta dalam pandangan syara. Baiklah, materi terakhir saya sendiri yang akan membacakannya, yaitu al-azimah. Secara etimologi, azimah berarti al-irada al-muwakkidah atau al-qasdu al-muwakkid, yaitu keinginan yang kuat. Secara terminologi, azimah berarti hukum syariat bagi seorang mukallaf yang berlaku dalam segala situasi dan kondisi. Al-ruksa, yaitu ketentuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai peringatan terhadap orang mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Macam-macam al-ruksa ada dua, yaitu pembolehan sesuatu yang haram pada waktu darurat atau terpaksa. Kedua, kebolehan meninggalkan kewajiban. Pembagian al-ruksa menurut Hanafiyah yaitu ruksa tarfih dan ruksa isqat. Itulah tadi materi yang sempat kami paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesimpulannya yaitu hukum wad'iyah adalah implementasi dari hukum taklifi. Jadi hukum wad'iyah ini lebih kepada masalah-masalah yang lebih khusus dibanding dengan hukum taklifi. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dengan hukum-hukum yang berada dalam hukum wad'iyah. Itulah diskusi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.